Resmi Real Madrid perpanjang kontrak dari Luka Modric. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid mengumumkan bahwa Luka Modric telah resmi memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu. Modric resmi tekan perpanjangan kontrak dengan durasi selama 1 tahun. Modric sejauh ini telah tampil sebanyak 463 kali bagi Los Blancos, di mana ia berhasil menyumbangkan 31 gol dan juga 73 assist. Persija resmi datangkan pemain timnas Republik Ceko. Klub Liga 1 Indonesia Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain Ceko yakni Ondrej Kudela. Bek berusia 35 tahun ini dikontrak 3 tahun dan menjadi pemain asing pertama era dari Thomas Doll. Sebelum ke Persija, Ondrej Kudela menghabiskan 5 tahun terakhir bersama Slavia Praha. Ondrej sekarang ini berstatus sebagai pemain dari timnas Ceko yang pun sedang bermain di UEFA Nations League pada pekan ini. Ondrej Kudela tak hanya memiliki pengalaman internasional dan di level timnas, tetapi ia juga punya pengalaman di level klub. Ia diketahui telah berhasil membukukan 41 laga di ajang Liga Eropa dan juga ajang Liga Champions. Antoine Griezmann paceklik gol 21 laga. Antoine Griezmann belum bisa menemukan performa terbaiknya dan gagal tampil memuaskan bersama timnas Prancis. Griezmann hanya bisa mencetakkan 8 gol dan juga 7 assist dalam total 36 penampilan di semua kompetisi di musim kemarin. Griezmann bahkan belum mencetakkan gol dalam 21 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi ketika bersama klub maupun bersama timnas Prancis. Jika ditotal secara menit bermain, maka Griezmann belum mengukir gol selama 1325 menit. Angel Di Maria malah cuma ditawari gaji rendah di Barcelona. Sejak ada minat dari Barcelona, Angel Di Maria coba memprioritaskan untuk pergi ke klub asal Katalan tersebut. Sayangnya apa yang ditawarkan oleh Barcelona justru bikin gerak. Raksasa Spanyol itu hanya siap memberikan gaji Angel Di Maria sekitar 2 juta euro saja per musimnya. Ini turun sekitar 87% dari gaji sang pemain kala berseragam PSG yang mencapai 13 juta euro. Belum diketahui apakah sang pemain menerima tawaran tersebut atau bakal beralih ke tawaran tim yang lain. Yang jelas peluangnya untuk ke Juventus mulai tertutup rapat. Dani Ceballos menuju pintu keluar Real Madrid. Dani Ceballos dikabarkan menuju pintu keluar dari Real Madrid. Pemain berusia 25 tahun itu membutuhkan menit bermain yang lebih banyak. Dengan kedatangannya Aurelien Tchouameni dari AS Monaco, Dani Ceballos kemungkinan akan kian terpinggirkan di skuad Los Blancos. Tim ibu kota Spanyol itu sudah mempunyai Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Valverde dan juga Eduardo Camavinga. Dan kini opsi pindah bisa menjadi solusi jitu demi bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak untuk bisa kembali dipanggil ke skuad timnas Spanyol nanti. Negosiasi Newcastle Kate Hugo Ekitike berjalan positif. Proses negosiasi yang dilakukan oleh klub Liga Inggris Newcastle United untuk menggait penyerang muda Hugo Ekitike dari Reims pada bursa transfer musim panas nanti dikabarkan berjalan positif. Reims telah memberikan izin untuk pemain berusia 19 tahun tersebut berbicara dengan pihak Newcastle United untuk merampungkan kesepakatan. Diyakini Newcastle United sepakat membayarkan biaya transfer Ekitike kepada Reims dengan harga sebesar 30 juta euro atau sekitar 464 miliar rupiah dan telah menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun. Marcos Alonso ingin pulang ke Spanyol. Alonso masih terikat kontrak bersama Chelsea hingga tahun 2023 mendatang. Namun sang pemain kabarnya sudah tak betah dan ingin pergi dari Chelsea. Barca dikabarkan tertarik untuk membawanya kembali ke Spanyol. Dan Alonso yang bisa diplot sebagai back maupun wingback menjadi incaran dari Blaugrana. Marcos Alonso yang belakangan banyak berbicara soal masa depannya mengaku tidak sedang mengeluhkan kondisinya di Chelsea. Ia cuma menegaskan bahwa kembali ke Spanyol bisa menjadi masa depan karirnya. FA ajukan permintaan tak ada laga Big Six sebelum Piala Dunia 2022. Football Association atau Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengajukan permintaan khusus kepada penyelenggara ajang Liga Premier Inggris.
Permintaan tersebut adalah untuk tidak menjadwalkan pertandingan tim 6 besar di akhir pekan pada seminggu sebelum berlangsungnya Piala Dunia 2022. Tim-tim Big Six tersebut adalah Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan juga Tottenham Hotspur. Ini dikarenakan Gareth Southgate selaku pelatih dari timnas Inggris ingin para pemainnya yang dipanggil untuk Piala Dunia bisa maksimal. Selain itu, mengingat rivalitas antara Big Six sangat keras, hal ini ditakutkan akan membuat para pemain menderita cedera. Isu pemotongan gaji bikin internal Barcelona pecah. Huru-hara soal pemangkasan gaji pemain Barcelona kini muncul lagi. Manajemen klub dikabarkan ingin meminta para pemainnya untuk merelakan sebagian dari gajinya untuk keberlangsungan dari klub. Punya utang bukan berarti Barcelona tidak punya uang. Mereka sejatinya masih punya kekuatan finansial yang mumpuni untuk berbicara di bursa transfer musim panas ini. Namun sayangnya regulasi salary cap dari La Liga Spanyol tidak bisa mereka hindari. Permasalahan ini nampaknya bisa diatasi dengan memangkas gaji dari sang pemain. Namun solusi tersebut tidak bisa diterima oleh pemain begitu saja. Serie A pertimbangan format playoff penentu juara untuk tim bernilai sama. Serie A Italia mempertimbangkan format playoff penentu gelar juara pada musim mendatang apabila ada dua tim teratas memiliki poin akhir yang sama. Wacana itu sempat dibahas dalam pertemuan klub-klub Serie A Italia yang akan menambah aspek drama setelah musim yang lalu. AC Milan menyudahi paceklik Scudetto selama 11 tahun lamanya. Dan selain untuk penentu format juara, format playoff juga untuk menentukan persaingan degradasi juga menjadi wacana yang didiskusikan apabila tim urutan ke-17 dan urutan ke-18 berakhir dengan poin yang sama pada akhir musim. Tentunya tim yang kalah dari laga playoff akan terdegradasi menuju Serie B. David Alaba bela Rangnick soal hasil jeblok di Manchester United. Bek Austria David Alaba menilai bahwa Rangnick sebenarnya punya kemampuan melatih yang top dan ia sendiri telah merasakannya sekarang. Menurutnya Rangnick tak diberi waktu yang cukup di Manchester United sehingga penilaian terhadapnya menjadi tak relevan. Dia sudah bekerja sangat bagus sejauh ini. Bisa dilihat kami punya rencana yang sangat bagus dan itu tampak berhasil buat kami di lapangan. Dia tak mau kami memberikan nafas kepada lawan, kata pemain Real Madrid itu kepada The Athletic. Bersama Rangnick, Manchester United cuma mencatatkan persentase kemenangan sebesar 37,93% dengan rincian 11 kemenangan, 10 imbang, dan 8 kali kalah. Serius ingin pinang Mane, Bayern Munchen siap bertamu ke markas Liverpool. Setelah mengalami 2 kali penolakan, Bayern Munchen tak menyerah begitu saja. Mereka masih berusaha untuk mendatangkan Sadio Mane. Kini Bayern Munchen disebut akan melakukan langkah nyata untuk menunjukkan keseriusannya pada Sadio Mane. Mereka disebut akan berkunjung langsung ke markas Liverpool. Kabar yang diklaim oleh Sportbill ini melaporkan bahwa Bayern Munchen akan mengutus salah satu direkturnya yakni Hasan Salihamidzic untuk segera berkunjung ke Anfield Stadium. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Hasan sudah menjalin kontak dengan sporting director dari Liverpool yakni Julian Ward. Bayern juga disebut siap menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada Sadio Mane. Dan Liverpool ingin Sadio Mane ditebus setidaknya 40 juta pound sterling. AC Milan, Inter Milan, dan Juventus ingin tampung Marcus Rashford. Trio raksasa Serie A Italia, AC Milan, Inter Milan, dan juga Juventus dikabarkan ingin menampung jasa Marcus Rashford dari Manchester United. Kontrak Rashford di Old Trafford hanya tersisa 1 tahun saja. Jadi kini banyak tim yang sedang berusaha untuk menggodanya pindah dari kota Manchester. Diketahui pula pada musim 2021-2022 kemarin, kesempatan bermainnya sangatlah terbatas dan Rashford pun kesulitan tampil maksimal di hampir tiap laga. Hal ini kemudian berujung pada tak jelasnya masa depannya di Manchester United dan ia disebut bisa saja pergi dari Manchester United di musim panas kali ini. Manchester United bersaing dapatkan Steven Botman. Berita tentang nama baru di barisan belakang Manchester United terus berkembang. Kini bek tengah Lille yakni Steven Botman meramaikan nama daftar pemain yang ingin didatangkan oleh pelatih Erik ten Hag.
Bek asal Belanda itu memang tampil mengesankan saat memperkuat klub Liga 1 Prancis yakni Lille. Terbaru kabarnya Setan Merah sudah menyodorkan dana besar sekitar 25 juta pound sterling untuk bisa membawa Van Bommel menuju Old Trafford. Newcastle United berniat datangkan Alvaro Morata. Calcio Mercato mengatakan Newcastle United ingin memperkuat lini depannya dengan membawa Alvaro Morata ke St. James Park. Saat ini pemain asal Spanyol itu sedang dalam perjalanan kembali ke Atletico Madrid setelah 2 tahun dipinjamkan ke Juventus. Kendati demikian, pemain internasional Spanyol itu tak jelas masa depannya di Wanda Metropolitano. Callum Wilson yang rawan cedera membuat mencari striker yang baru adalah prioritas utama dari The Magpies. Dan dengan sokongan dana yang melimpah, Newcastle United yakin bisa memastikan Alvaro Morata untuk kembali bermain lagi di ajang Liga Inggris musim mendatang. Renato Sanches selangkah lebih dekat ke AC Milan. Diketahui AC Milan mendekati pemain asal Lille yakni Renato Sanches. Milan musim depan akan kehilangan Frank Kessie dan kontrak gelandang asal Pantai Gading itu di San Siro berakhir pada musim panas kali ini. Dan Sanches akan diplot untuk mengisi kekosongan posisi yang akan ditinggalkan oleh Frank Kessie tersebut. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan disebut selangkah lebih dekat untuk bisa merampungkan transfer dari Renato Sanches ke San Siro. Menurut laporan itu, agen Sanches yakni Jorge Mendes sudah mencapai kesepakatan dengan kubu AC Milan. Jadi sekarang Rossoneri tinggal bernegosiasi dengan pihak Lille saja. Dan laporan itu juga mengklaim bahwa Lille sudah memberikan lampu hijau pada Renato Sanches untuk bergabung dengan AC Milan. Darwin Núñez capai kesepakatan pribadi dengan Liverpool. Sport Italia mengklaim bahwa Manchester United gagal mengamankan jasa dari Darwin Núñez karena kini Núñez sedikit lagi akan bergabung dengan Liverpool. Liverpool tampaknya ingin meregenerasi timnya karena Mane akan pergi menuju Bayern Munchen di musim panas ini. Dilansir dari Twitter Fabrizio Romano, Liverpool menawarkan total tawaran sebanyak 100 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Dan Liverpool juga siap menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun dan kini tinggal menunggu keputusan dari pihak Benfica. Tak hanya Fabrizio Romano, seorang wartawan Italia juga memperkuat berita ini dengan menyebutkan bahwa Núñez telah mencapai kesepakatan personal untuk pindah menuju Liverpool. Nantinya Núñez sendiri akan digaji 3 kali lipat dari gaji yang ia dapat sewaktu ia membela Benfica. Resmi, Gennaro Gattuso jadi manajer baru bagi Valencia. Gennaro Gattuso telah resmi ditunjuk sebagai manajer baru Valencia pada Kamis waktu setempat. Valencia telah mencapai kesepakatan dengan Gennaro Gattuso yang akan menjadi pelatih tim utama Valencia untuk 2 musim mendatang atau hingga 30 Juni 2024. Total 8 klub sudah dilatih oleh Gattuso sejak debut pada tahun 2013 yang lalu. Sion menjadi klub pertamanya, lalu ada Palermo, Avikrete, Pisa, AC Milan Primavera, AC Milan, dan yang terakhir adalah Napoli. Prestasi terbaik Gennaro Gattuso adalah mengantarkan Napoli juara Coppa Italia pada tahun 2019-2020 yang lalu. Tinggalkan Arsenal, Alexander Lacazette resmi pulang ke Olympique Lyon. Pesepak bola Alexander Lacazette resmi bergabung kembali dengan Olympique Lyon dan ia akan menekan kontrak berdurasi hingga tahun 2025 mendatang. Lacazette baru saja meninggalkan Arsenal setelah kontraknya bersama kesebelasan Inggris itu resmi berakhir pada akhir bulan ini. Kembalinya Lacazette ini menjadi pertanda ambisi bagi Lyon untuk berambisi bersaing di papan atas Liga 1 Prancis pada musim mendatang, sekaligus mencoba merebut tata juara dari PSG. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini, jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.